Dak hebel ini salah satu jenis dak yang cukup baru di Indonesia dengan bahan dasar hebel sebagai panelnya. Ukuran hebel untuk dak hebel panjang 60 cm, lebar 20 cm dan tebal 7 cm. Besi sebagai tempat tatakan dak hebel. Awal mula dak hebel ini memang meragukan, banyak kontroversi, bahkan ada yang bikin YouTube tentang kekurangan dak hebel. Hingga akhirnya banyak yang menggunakan dak hebel juga. Anda bisa lihat di channel YouTube lain yang membahas dak hebel, sampai membuat dak hebel. Sampai ada yang mengembangkannya agar lebih hemat lagi, dikurangi besinya. Bahkan ada yang kecil lagi besinya. Padahal menurut saya dengan spesifik dak hebel yang saya buat itu sudah hemat, tapi dibikin hemat lagi. Itulah kreasi kita. Jadi pengembangan dak hebel yang makin menjamur. Tapi di balik kelebihan tersebut, dak hebel itu mempunyai kelemahan, dan saya akan bahas semua. Saya sudah gunakan dak hebel ini hampir 4 tahun. Jadi bukan sekedar konten saja ya saya membuat YouTube tentang dak hebel ini, tapi memang saya buat agar rekan semua itu berpikir cocok apa tidak pakai dak hebel ini. Kelemahan pertama, untuk pemasangan dak hebel harus dipelajari dulu karena masih jarang yang menggunakan dak hebel. Jadi untuk tukang bisa dibilang khusus ya, karena dalam pelaksanaannya melibatkan tukang las juga. Untuk menyatukan besi, tidak semua tukang bangunan bisa mengelas pastinya. Di bagian rangka memang harus benar-benar kuat ini, sebagai tatakan hebel nantinya. Dilas kemana saja nantinya, agar besi menyatu dengan slope corannya kanan kiri, agar benar-benar kuat, menyatu semua. Sebenarnya kelebihan dak hebel ini ketika dalam pemasangan dak cukup cepat, hanya 2 hari sudah selesai ya. Jadi untuk biaya cukup ekonomis ya dari tukangnya saja. Jumlah orang yang pasang itu hanya 2 orang saja sudah bisa, 1 tukang dan 1 kuli. Untuk tukang harus kita koordinasikan dulu, apakah benar-benar bisa. Takutnya ada yang asal-asalan, nantinya hasilnya tidak maksimal. Juga bisa memakan waktu yang lebih lama kalau asal-asalan mencari tukang. Makanya kami tekankan untuk menggunakan tukang yang benar-benar paham. Karena memang dak hebel ini cukup baru di Indonesia, makanya saya ungkap semua yang terjadi. Saya sudah hampir 4 tahun menggunakan dak hebel, jadi pahamlah. Jadi bukan sekedar konten dak hebel yang hemat biaya 50% dari dak konvensional biasa ya. Untuk yang kedua, bagian besi yang kita pasang jangan sampai tidak dimeni atau cat anti karat. Biasanya di toko besi menyediakan cat meni ya, atau anti karat. Pelapis besi ini agar tidak berkarat besinya ya. Jadi memang harus rata, tertutup semua permukaan besinya. Karena di tempat saya ada yang tidak tebal, asal kena pada saat itu pengecatan anti karat. Karena seingat saya pada waktu itu mau habis ya. Jadi saya bikin asal kena lapisan meninya atau anti karat. Jadi ya berkarat seperti ini ya. Jadi solusinya kita lapisi lagi nih besi yang berkarat. Kita bersihkan karatnya dulu, baru dilapisi cat meni atau cat anti karat untuk menutup besinya. Dan sebagai pengingat, ketika selesai proses pengelasan, biasanya meninggalkan percikan karena panasnya las itu. Jadi mau tidak mau harus dilapisi lagi agar besinya tidak berkarat ya. Seperti punya saya ini kena percikan api las,
tidak saya lapisi meni atau cat anti karat, akhirnya sekarang berkarat ya. Takutnya kalau dibiarkan lama bisa menjalar kemana-mana. Untuk lapisan itu harusnya benar-benar diperhatikan hubungannya dengan kekuatan. Kalau sampai berkarat kan umurnya bisa berkurang ya. Kalau masalah besi saya rasa kuat memang besi ini. Tidak bakal ambruk sebenarnya kalau proses pengelasan benar. Tapi kalau berkarat ya kelihatannya kurang menarik, apalagi kalau belum di plafon ya. Walaupun sudah di plafon juga kekuatannya pasti berkurang ya, tapi tetap kuat lah besinya. Untuk yang ketiga, dalam pemasangan duct cable bagusnya di ruangan yang tidak terkena air, seperti luar ruangan yang terkena hujan. Jadi tidak bisa di luar ruangan gitu. Enggak, maksudnya bisa, tapi bagusnya tebal lapisannya itu. Di atas cable itu ada peluran adukan semen dan pasir, itu agak tebal. Untuk semennya agak banyak pastinya ya, agar air jangan sampai masuk ke dalam mengenai besi. Efeknya akan berkarat besinya. Intinya jangan sampai kena air, ada besi. Yang keempat, duct cable ini kalau kita buat loncat-loncat di atasnya ini akan berbunyi dung-dung ya. Walaupun ini kuat sebenarnya, ductnya tidak patah karena udah ada pelurannya. Karena sudah ada lapisan peluran dan semen ini sudah cukup ya. Tapi agar tidak sampai bunyinya keras, makanya diberi lapisan yang agak tebal sebelum di keramik ya, bagi yang ingin mengeramik. Tapi walaupun tidak di keramik, dikasih seperti lapisan ya, udah kuat, udah bagus. Tapi selama ini yang saya rasakan aman, karena dulu saya sudah uji coba saat masih tipis pelurannya, itu memang agak bersuara ya, dung-dung gitu ketika buat loncat-loncat. Tapi kalau untuk jalan biasa ya saya rasakan tidak berbunyi ya, emang sengaja di loncat-loncat gitu, jadi suaranya dung-dung gitu. Tapi sekarang sudah berkurang karena saya pertebal lapisan pelurannya. Yang kelima, duct cable ini sebenarnya mempunyai nilai seni. Dari bawah duct cable kelihatan bagus, tanpa di plafon pun sudah bagus. Tinggal dikasih lampu hias juga sudah bagus sebenarnya. Namun kelemahannya ini ada debunya, karena butiran cable yang kecil-kecil di atas ini jatuh ke bawah. Ini jadi sering nyapu, apalagi atasnya sering buat loncat-loncat kan otomatis ada yang jatuh. Jadi solusinya dibersihkan semua, disapu atasnya ini agar berkurang ya butiran yang jatuh ini. Ya kalau memang ingin di plafon ya bagus juga, tidak ada yang butiran ini jatuh ke bawah. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan dari kekurangan duct cable. Walaupun di balik pembuatan duct cable ini mempunyai kelebihan, karena untuk membuat ini bukan sembarangan. Kita dengan pengalaman hampir 4 tahun baru bisa mengulasnya lagi. Jadi bukan sekedar konten asal viral, tapi berdasarkan uji coba. Memang kita belum uji coba dengan alat pengukuran, tapi secara logika dan analisa sudah paham. Rata-rata tukang sudah paham itu. Nanti bisa saya bahas juga kelebihan
dari Duckable dengan rincian biaya dari semua proses hingga Duckable ukuran berapa, butuh biaya berapa. Nantinya kalau sudah, saya cantumkan di kolom deskripsi bawah ya kalau videonya sudah jadi. Oke, semoga channel ini bermanfaat. Mohon dukungannya agar terus berkembang untuk membagikan info-info yang bermanfaat lainnya. Mohon dukungannya untuk mensubscribe bagi yang belum, like juga komen kalau ingin memberikan masukan atau kritikan. Juga Anda bisa bertanya. Jadi kalau saya sempat, saya bikinkan dengan jawaban video ya. Nantinya Anda juga bisa di-share kalau ini bermanfaat. Oke, terima kasih.